Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya kembali ke layar kaca Anda untuk berbincang-bincang bersama mahasiswa aktif program studi jurnalistik dan alumni dari program studi jurnalistik. Perkenalkan, nama saya Siti Afuzar Hayaan. Saya merupakan alumni dari program studi jurnalistik Islam dan di samping kanan saya nama saya Bunga Aprilia Barjo dan saya merupakan mahasiswa aktif dari program studi jurnalistik Islam. Wow, hebat sekali ya. Dan juga ada alumni terbaik ya, lulusan terbaik dari program studi jurnalistik Islam. Halo. Perkenalkan, nama saya Kusnul Istiqomah. Saya merupakan alumni dari program studi jurnalistik Islam. Ya, baik. Jadi hari ini kita akan membahas seputaran program studi jurnalistik Islam, lebih ke bincang-bincang santai, ya kan? Ya. Kita akan membahas apa sih yang membuat teman-teman sehingga tertarik memilih jurusan jurnalistik Islam. Ya, begitu bukan? Karena begini, dilihat dari berbagai banyaknya jurusan yang ada, mengapa jurnalistik Islam yang menjadi tempat untuk kita meraih mimpi. Jadi saya penasaran ini dengan segala bentuk alasan dari teman-teman sekalian. Jadi saya mulai dulu dari adik Bunga. Silahkan. Baik, terima kasih kakak. Untuk saya pribadi, kenapa bisa memilih program studi jurnalistik Islam? Sebelumnya kakak, saya dari awalnya tidak pernah mengetahui apa itu program studi jurnalistik Islam. Karena memang tidak pernah ada sosialisasinya juga waktu itu. Iya. Jadi dari awalnya saya dari sekolah itu tujuannya ingin sekali masuk ke hukum dan bagian hukum pidana, yaitu bagian berbicara, public speaking untuk menyampaikan pendapat. Nah, dari sekolah sampai hingga hampir lulus itu pemikiran saya ingin selalu masuk ke hukum. Namun kenapa beralih ke program studi jurnalistik Islam? Karena waktu itu sempat saya mengikuti lomba Syairil Quran Putri tingkat kabupaten di Wokasihu. Di situ saya kebetulan di situ ada salah satu juri dari dosen program studi jurnalistik Islam. Nah, beliau menilai nih, di situ beliau menilai. Di situ beliau lihat, wah, Bunga ini bisa di bagian itu. Dan di situ setelah itu, beliau beberapa saat setelah lomba itu, beliau datang ke Banda, ke kampung halaman saya untuk sosialisasikan semua jurusan yang ada, tidak fokuskan di satu jurusan. Nah, di situ beliau lihat saya. Kemudian beliau bilang, Bunga, waktu itu kamu ya yang tampil sebagai pembicara di Syairil Quran Putri. Waktu itu saya di orang tengah karena kemudian kemudian dari situ saya sering konsultasi dengan beliau. Pak, ini saya mau masuk ke IAIN Ambon. Cuman tujuan utamanya memang ke hukum pidana. Langsung beliau kasih saran nih, Bunga, kalau Pak lihat kamu itu potensinya di jurnalistik. Nah, di situ tuh langsung kepikiran jurnalistik. Apa itu jurnalistik? Soalnya tidak pernah kedengaran juga. Jadinya saya mencari tahu di semua platform, di Instagram, di YouTube. Nah, saya tahu sekali itu di bagian YouTube. Jadi semakin penasaran. Semakin penasaran di situ kakak, YouTube. Kemudian di situ saya buka ada Humas, ada komunikasi lab, komunikasi massa. Di situ ada Harmoni TV dan Radio TV. Di situ lihat cara menyiarkan, wah di sini tertarik nih. Soalnya di situ juga merupakan hobi saya. Di sela-sela waktu sekolah itu kakak sering kayak menduetkan video-video yang kayak penyiar maupun presenter gitu. Jadinya mulai tertarik, semakin mencari tahu dan akhirnya dipikirkan lagi, pertimbangkan lagi, kembali ke akhirnya pilihan akhir di jurnalistik Islam. Wow, hebat sekali ya. Jadi terkadang saran orang itu baik juga ya, walau terkadang pilihan kita kayaknya ini yang tepat, padahal belum tentu tidak juga ya. Terus bagaimana dengan adik Husnul yang baru saja menjadi lulusan terbaik dari program studi jurnalistik Islam, sangat-sangat terbaik ya, silahkan adik Husnul. Sebelumnya sebenarnya itu saya tidak terlalu banyak pengalaman kayak mahasiswa lulusan terbaik lainnya. Cuma saya selama kuliah itu selalu memegang prinsip dan konsisten. Kalau dulu sebelum masuk kuliah itu saya selalu bilang saya harus lulus tepat waktu, yaitu di tahun 2024. Itu selalu saya pegang. Dan saya selalu termotivasi tuh dengan
tulisan bahwa kamu akan menjadi apa yang kamu pikirkan. Jadi dari situ saya selalu menekankan bahwa saya harus bisa. 4 tahun ini saya harus bisa lulus itu. Lalu untuk terkait dengan cara belajar saya di program studi jurnalistik Islam, itu banyak sekali yang saya pelajari. Selain dengan ketemu dengan teman-teman yang sangat luar biasa, dosen-dosen yang sangat kompeten di bidangnya, saya juga pernah mengikuti salah satu lomba, yaitu di Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Provinsi Maluku di Tanimbar, di cabang lomba makalah ilmiah Al-Quran. Nah, jadi di situ saya tertariknya untuk ikut lomba itu karena saya pikir bidang saya di menulis. Nah, jadi saya tertarik sehingga selain dari kita mendapatkan pengalaman di dalam kampus, saya juga harus mencari pengalaman di luar kampus. Nah, dari salah satu pengalaman saya yang saya dapatkan di MTQ itu kan menjadi salah satu kriteria untuk menjadi lulusan terbaik di Fakultas Siswa. Nah, kebetulan saya waktu itu mendapatkan sertifikat karena menjadi terbaik 1, saya mendapatkan sertifikat sehingga dikandidatkan untuk menjadi lulusan terbaik di Fakultas Siswa atau Usuluddin dan Dakwah. Sangat-sangat luar biasa dari jawaban alumni dan juga mahasiswa. Jadi kalau kakak ini kan sebagai alumni nih, sebagai alumni di Prodi Jurnalistik Islam. Dari lulusan berapa ya kakak jadi alumni? Jadi mulai angkatan masuk kan tahun 2017. Kemudian lulus itu pada tahun 2021. Nah, jadi waktu itu kita sekelas, saya lulusan pertama. Jadi angkatan saya 2021. Nah, kemudian yang berikutnya saya sempat istirahat. Ya, saya sempat istirahat, kemudian saya kembali ke kampung. Kan biasanya kan orang gitu kalau sudah selesai pasti kembali ya, refreshing lah. Bertemu keluarga ya, keluarga. Refreshing. Nah, setelah itu saya mencoba untuk mencari pekerjaan. Dan alhamdulillah waktu itu saya sempat mendapatkan pekerjaan di Dinas Kominfo Kota Tual. Nah, tapi karena ada satu dan lain hal yang membuat saya harus kembali ke Ambon ya, terutama ke Institut Agama Islam Negeri Ambon dengan tujuan datang adalah mengambil ijazah. Tapi ternyata tidak, saya alhamdulillah dipercayakan untuk kembali mengabdi pada alma mater, dan alhamdulillah sampai sekarang saya mengabdi pada program studi jurnalistik. Jadi sekarang aktivitasnya di lingkungan kampus nih seperti apa? Ya, saya lebih ke kadang-kadang juga membantu adik-adik komunikasi penyiaran Islam dan juga adik-adik jurnalistik Islam dalam misal membaca berita. Nah, saya sering membantu mereka, kemudian bagaimana cara berbicara public speaking ya. Nah, public speaking yang baik juga saya sering bantu. Kemudian saya juga sekarang merupakan staf prodi di jurnalistik Islam. Jadi itu kesibukan saya sehari-hari. Jadi setelah lulus ini Kak Afuza ya? Iya. Kak Afuza jadi sangat sibuk dengan aktivitas-aktivitas. Bisa dikatakan seperti itu, tapi alhamdulillah ya. Jadi begini, alhamdulillah dari program studi inilah kita dapat berkembang dengan baik. Yang ternyata cita-cita yang kita idam-idamkan yang lain dulu tidak sesuai dengan yang sekarang. Dulu keinginan saya adalah yang lain. Ternyata Allah titipkan ke jurnalistik. Dan baru saya sadar sekarang, ternyata segala sesuatu yang memang kita pikirkan itu baik bagi kita, ternyata belum tentu baik bagi Allah. Jadi apapun yang Allah berikan untuk kita, itulah segala yang paling terbaik menurut Allah ya. Jadi alhamdulillah saya sangat bersyukur sudah menjalani proses bekerja di dalam kampus, dan terutama juga sangat-sangat bersyukur juga kepada pihak kampus karena saya juga merupakan alumni daripada kampus Institut Agama Islam Negeri Ambon, dan kemudian kembali juga mengabdi kepada kampus kita tercinta ini. Jadi alhamdulillah sekarang sudah bisa berdiri sendiri begitu, tidak mengharapkan orang tua gitu lagi alhamdulillah. Nah, kalau untuk yang adik Bunga ketahui ini kan Kak Fuza merupakan alumni juga nih. Mungkin ada teman-teman di rumah juga pengen tahu, terus Bunga juga yang baru masuk di program studi jurnalistik Islam pengen tahu prospek kerja dari jurnalistik Islam ini setelah nanti menjadi alumni itu apa saja gitu. Mungkin bisa. Dan saya juga termasuk fresh graduate ya. Jadi mungkin Kak Fuza yang sudah lama menjadi alumni mungkin bisa
kasih gambaran atau dikasih contoh saja lah. Sebenarnya saya ini sama dulu seperti adik konsul. Saya bertanya, bakat saya ini sebenarnya di mana? Nah, sementara kalau melihat kita punya alumni-alumni ini kan sangat berbobot ini, apalagi kebanyakan wartawan di Ambon ini kan adalah rata-rata alumni dari jurnalistik Islam, ya kan? Penulis, penyiar, nah itu. Nah, jadi kadang-kadang saya tuh berpikir, aduh, ini bakat saya di mana? Apa saya salah masuk jurusan ya? Nah, kadang-kadang saya berpikir seperti itu, tapi ternyata tidak. Setelah dilihat-lihat, oh ini kayaknya bakat saya ini lebih ke public speaking deh. Saya kan orangnya kayak suka berbicara, jadi oh mungkin ini bakat saya di situ. Nah, setelah itu ketika magang di Ambon Express, di situ kita dilatih. Benar-benar kita dilatih menjadi penyiar yang baik itu seperti apa. Dan disitulah saya mulai menemukan, oh iya ternyata dasarnya saya tuh, bakatnya saya tuh ada di sini, di suara, bidang suara. Nah, mulai dari situ saya mulai mengembangkan bakat saya. Dan kemudian setelah itu saya mulai menjual suara saya. Nah, saya mulai menjual suara saya itu dengan cara apa? Saya selalu bilang ke orang-orang ini, nanti kalau misalnya ada kegiatan apa mau undang MC, panggil saya aja ya. Tidak perlu dibayar. Yang penting panggil saya ya. Karena itu tujuan untuk belajar. Dan alhamdulillah saya sering dipakai juga untuk mengisi acara-acara formal ya, di berbagai acara-acara besar. Alhamdulillah saya juga sering isi. Kemudian saya juga sering memandu adik-adik untuk belajar latihan bagaimana cara berbicara dengan baik. Alhamdulillah bisa gitu, kita saling berbagi gitu. Jadi prospek kerjanya nih sangat luas ya, tidak hanya untuk di public speaking ataupun penulisan naskah gitu, tapi juga bisa di presenter terus di wartawan atau langsung ke lapangan. Jadi jurnalis itu tidak hanya terpaku pada satu bidang, tapi mereka bisa ke semua bidang begitu. Iya, sangat sepakat. Lalu bagaimana dengan Trik Bunga setelah merasakan proses perkuliahan di program studi jurnalistik? Apa sih yang dirasakan? Kalau untuk saya setelah proses perkuliahan sempat nih awal-awal kakak sempat kayak ini kayaknya saya maksudnya jurusan ini. Soalnya itu ada beberapa yang saya sangat suka untuk public speaking, hanya saja untuk bagian video itu agak-agak. Jadi situ ini kayaknya salah jurusan ini. Tapi semakin kesini semakin diberikan pembelajaran kuliah oleh para dosen, bimbingan juga. Jadi, oh ini caranya begini, cara buat videonya begini, agar tidak garing tuh begini. Jadi semakin kesini, oh ini adalah jurusan yang paling tepat, bukan salah lagi. Dan selain itu kakak, ada juga kan untuk di sekolah lama saya itu Mat 4 Maluku Tengah itu dulunya sekarang itu sedang ada pers madrasah. Nah di situ tuh ada adik-adik saya yang calling saya kan tahu, mereka semua tahu saya di jurnalistik Islam, jadi mereka sering telepon, kakak ini bagaimana, aku bahasa Banda nih mereka, kakak ini bagaimana, kata orang ini ada mau lanjut di bagian televisian sesuai dengan yang telah mereka kerjakan sekarang ini kata pers madrasah. Nah itu, jadi saya kasih saran ya, kalau kalian mau di jurnalistik Islam itu sangat bagus untuk meneruskan apa yang sedang kalian kerjakan sekarang. Ya benar sekali. Selain itu, untuk menjadi seorang jurnalis juga, mohon maaf sebagai orang pembuat public speaking juga tidak kami langsung masuk, otomatis ada yang dari bawahnya. Seperti yang kita bilang tadi, MC panggil saja saya walaupun tidak bayar. Itu juga saya juga menerapkan sistem itu kakak. Panggil saja saya walaupun tidak bayar. Karena yang diperlukan itu pengalaman, bukan uangnya. Jadi di per-MC-an, alhamdulillah di Banda sendiri, Kecamatan Banda saya sering dipakai MC. Wow, sangat keren. Selain itu, untuk yang sifatnya yang saya kakak bilang tadi, sempat bagian MTQ Provinsi, wow sangat luar biasa untuk kakak, Masya Allah. Itu juga alhamdulillah dari yang penilaian dari juri yang saya bilang salah satu dari dosen jurnalistik Islam. Nah, waktu itu di tingkat kabupaten saya dan tim saya lolos ke provinsi dan baru selesai di tahun 2024 kemarin. Itu tingkat provinsi dan alhamdulillah kami bawa pulang juara 3.
Di situ juga punya kebanggaan tersendiri dan di situ langsung termotivasi semakin kayak benar nih bakat saya tuh betul-betul di public speaking, bisa jadi di public jurnalistik sebagai wajah yang pas begitu ya. Gitu kan. Soalnya kalau di jurusan lain juga kayak ini untuk melanjutkan public speaking mungkin bisa, tapi tidak disiarkan tidak dari dasarnya kan? Tidak dari dasarnya juga. Berbeda dengan jurnalistik, di sini wadah yang sangat tepat untuk kita mengembangkan potensi yang kita punya. Benar. Jadi dengar-dengar adik Kusnul ini mau melanjutkan S2. Insya Allah kalau memang rezekinya sedang berproses untuk bisa untuk melanjutkan di jenjang magister. Itu impian sekali sih. Iya. Jadi sekarang aktivitas masih mencari jati diri. Karena memang belum ada kegiatan yang lagi persiapan untuk daftar untuk ke jenjang magister. Jadi jurnalistik ini memang pilihan yang tepat ya bagi kita para alumni dan juga adik mawar yang sedang menjalani prosesnya. Ya. Tapi kita akan melakukan studi banding nanti pada bulan 4 di Makassar, insya Allah. Nah itu nanti kita akan melakukan studi banding dari program studi jurnalistik. Gitu. Kemudian ada juga kakak beberapa aktivitas yang melibatkan mahasiswa di jurnalistik. Iya, benar. Selain studi banding yang OTW insya Allah nanti di bulan 4, kita juga di jurnalistik Islam juga akan telah melakukan pengabdian masyarakat. Bukan di dekat-dekat kampus saja, tapi sudah sampai ke luar daerah. Bahkan sudah ke sangat benar. Jadi untuk teman-teman di luar sana, jangan ragu, jangan bimbang. Mari gabung bersama kami di program studi jurnalistik Islam. Aksimu siap kami nyatakan. Oke, mungkin itu saja bincang-bincang kita pada hari ini dan sampai bertemu. Dan kita pamit undur diri. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.